Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Salsabila dengan nomor mahasiswa 2003 101010283. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Syah Kuala pada semester 7. Nah, untuk mata kuliah Hukum Persaingan Usaha ini, adapun dosen pengampunya ialah Ibu Dr. Sri Walni Rahayu, SH MHum. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk melengkapi tugas midterm yang telah Ibu berikan dan mengedukasi teman-teman sekalian tentang persaingan pasar dan persekongkolan. Persaingan usaha secara umum, menurut Ari Siswanto, yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha atau competition law adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan sebagai tool of social control dan a tool of social engineering, yaitu sebagai alat kontrol sosial. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 juga berusaha menjaga kepentingan umum dan mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dan sebagai alat rekayasa sosial, undang-undang ini juga berusaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, dan berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha, yang artinya dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya, dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif di mana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat. Persaingan atau competition dalam bahasa Inggris oleh Webster didefinisikan sebagai a struggle or contest between two or more person for the same objects, yang mana dengan memperhatikan terminologi persaingan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam setiap persaingan akan terdapat unsur-unsur yang mana sebagai berikut. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengguguli. Adanya kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, dengan definisi tersebut dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif di mana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat. Nah, persaingan atau competition dalam bahasa Inggris oleh Webster didefinisikan sebagai a struggle or contest between two or more person for the same projects, yang mana dengan memperhatikan terminologi persaingan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam setiap persaingan akan terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama itu ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengguguli. Nah, yang kedua ada kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, dengan definisi tersebut, kondisi persaingan sebenarnya merupakan satu karakteristik yang lekat dengan kehidupan manusia, yang cenderung untuk saling mengguguli dalam banyak hal. Nah, Persaingan itu selalu diartikan sebagai tindakan individual yang mementingkan diri sendiri. Dengan mementingkan diri sendiri, seseorang yang bersaing dapat menghalalkan segala cara untuk memakmurkan atau memuaskan dirinya sendiri. Cara yang ditempuh diantaranya adalah cenderung melakukan tindakan untuk mematikan pesaingnya dengan tindakan yang tidak layak, menipu konsumen, mematikan pengusaha kecil. Nah, pengertian persaingan usaha secara implisit tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun, dalam undang-undang ini hanya memberikan pengertian tentang mengenai persaingan usaha tidak sehat. Menurut Kemami, pada umumnya hukum persaingan usaha berisikan beberapa hal seperti berikut.
ketentuan-ketentuan tentang perilaku yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas usaha, ketentuan-ketentuan struktural yang berkaitan dengan aktivitas usaha. Nah, ketentuan-ketentuan prosedural tentang pelaksanaan dan penegakan hukum persaingan usaha. Selanjutnya itu ada persaingan usaha tidak sehat. Nah, persaingan usaha tidak sehat itu dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan secara tidak fair. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau juga menghambat persaingan usaha. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, jadi kita dapat peroleh gambaran bahwa persaingan antara pelaku usaha itu dalam menjalankan kegiatannya dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum. Nah, implikasinya akan menghambat persaingan usaha secara tidak sehat. Secara sehat, maksudnya persaingan usaha tidak sehat merupakan dampak dari praktek persaingan usaha. Nah, kondisi persaingan usaha dalam beberapa hal memiliki juga aspek-aspek negatifnya. Nah, salah satu aspek negatifnya adalah apabila suatu persaingan dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak jujur, bertentangan dengan kepentingan publik. Resiko ekstrim dari persaingan ini tentunya adalah kemungkinan ditempuhnya praktek-praktek curang atau unfair competition di dalamnya. Karena persaingan dianggap sebagai kesempatan untuk menyingkirkan pesaing dengan cara apapun. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 juga memberikan 3 indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Nah, di antaranya yaitu persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur. Nah, selanjutnya itu ada persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Nah, yang terakhir itu indikatornya persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat diartikan sebagai segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan itikat baik. Kejujuran di dalam berusaha, misalnya dalam persaingan tender, pelaku usaha telah melakukan konspirasi usaha dengan panitia lelang untuk dapat memenangkan sebuah tender. Nah, sehingga pelaku usaha lainnya tidak mendapatkan kesempatan untuk memenangkan tender tersebut. Nah, perbuatan ini termaksud ke dalam perbuatan melawan hukum. Kenapa? Karena praktek bisnis atau persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat mematikan persaingan yang sebenarnya atau merugikan perusahaan. Nah, pesaing secara tidak wajar atau tidak sehat ini juga dapat merugikan konsumen. Nah, persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum ini dapat juga dilihat dari cara pelaku usahanya dalam bersaing dengan pelaku usaha lainnya, yaitu dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan yang disepakati. Nah, kondisi ini dapat dilihat seperti pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas khusus sehingga menjadikan pasar bersaing secara tidak kompetitif. Selanjutnya itu penguasaan pasar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tidak menentukan pengertian penguasaan pasar. Namun demikian, penguasaan pasar ini adalah kegiatan yang dilarang karena mengakibatkan terjadinya praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana ditentukan dalam pasal 19, pasal 20, pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Di samping dilarangnya pengusahaan pasar yang besar oleh satu atau sebagian kecil pelaku pasar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 juga melarang penguasaan pasar yang secara tidak adil yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau praktek persaingan curang. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, penguasaan pasar atau dengan kata lain menjadi penguasaan di pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha.
karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin dapat diperoleh oleh pelaku usaha. Untuk memperoleh penguasaan pasar ini, pelaku usaha kadangkala melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Ya, walaupun pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tidak merumuskan berapa besar penguasaan pasar atau berapa pangsa pasar suatu pelaku usaha. Namun dengan demikian, suatu perusahaan yang menguasai suatu pasar pasti mempunyai posisi dominan di pasar. Nah, kegiatan yang bersifat penguasaan pangsa pasar yang dilarang tersebut diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan suatu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Nah, bentuk penguasaan pasar yang dilarang dapat diklasifikasikan di mana menghalang-halangi konsumen, yaitu menghalang-halangi pihak konsumen dari pelaku usaha lain atau pesaing untuk tidak melakukan atau meneruskan hubungan usaha dengan pihak usaha pesaing tersebut. Yang dilakukan oleh pelaku usaha ialah dengan mengadakan perjanjian antara distributor dari pelaku usaha tersebut yang memasarkan produknya dengan pihak grosir. Nah, pengenceran retail atau toko yang menjual produknya tersebut kepada masyarakat, di mana pelaku atau retail dapat memasarkan produknya, namun tidak boleh menjual produk-produk lain. Apabila para grosir, pengencer maupun retail ini menjual barang lain, maka akan diberhentikan pengiriman barang oleh distributor. Dan ini jelas merugikan. Dengan perjanjian inilah kemudian bagi para pelaku usaha lain akan mengalami kesulitan di dalam memasarkan produknya. Nah, pembatasan peredaran produk yaitu dengan cara membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan. Diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu pesaingnya. Melakukan jual rugi atau predatory pricing, pemasukan produk dengan cara jual rugi, yaitu dengan menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya agar tidak mampu lagi bersaing. Nah, penetapan biaya secara curang yaitu melakukan kecurangan atau manipulasi dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang merupakan komponen harga produk sehingga harga lebih rendah daripada harga sebenarnya. Pihak yang dapat melakukan penguasaan pasar adalah para pelaku usaha itu sendiri yang mempunyai market power, yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa yang ada di pasar bersangkutan. Kriterianya penguasaan pasar tersebut tidak harus 100% penguasaan pasar, sebesar 50% atau 75% saja sudah dapat dikatakan mempunyai market power. Nah, penguasaan pasar berkaitan erat pula dengan pasar bersangkutan, yang artinya penguasaan pasar dapat terjadi karena adanya posisi dominan pada pasar bersangkutan. Nah, secara umum pasar bersangkutan memiliki dua dimensi, yaitu dimensi produk yang merupakan pembatasan produk atau barang atau jasa yang dianggap saling bersaing dan bersubstitusi, dan dimensi geografi yang merupakan pembatasan wilayah di mana kondisi persaingan antara produk-produk tersebut terjadi dan memiliki kesamaan atau homogen serta dapat dibedakan dengan wilayah di sekitarnya. Dan juga kecurangan, bahwa bersengkongkol harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk melakukan tindakan atau kegiatan bersama atau joint efforts. Sesuatu perilaku kriminal atau melawan hukum. Terdapat dua unsur persengkongkolan, yang dimana adanya dua pihak atau lebih secara bersama-sama atau in concert melakukan perbuatan tertentu. Dan perbuatan yang disengkongkolkan merupakan perbuatan yang melawan atau melanggar hukum.
Nah, hal yang merupakan digarisbawahi adalah di mana bahwa terjadi persengkongkolan apabila ada tindakan bersama yang melawan hukum. Suatu tindakan apabila dilakukan oleh satu pihak, maka bukan merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi ketika dilakukan bersama-sama merupakan perbuatan melawan hukum. Nah, istilah persengkongkolan di berbagai kegiatan masyarakat hampir selalu berkonotasi negatif. Pandangan ini disebabkan karena pada hakikatnya persengkongkolan adalah bertentangan dengan keadilan, di mana tidak memberikan kesepakatan yang sama kepada seluruh penawar untuk mendapatkan objek, barang dan atau jasa yang ditawarkan. Penyelenggaraan akibat adanya persengkongkolan ini, penawaran yang mempunyai itikat baik menjadi terhambat untuk masuk pasar dan akibatnya lebih jauh adalah terciptanya harga yang tidak kompetitif. Dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, di mana mendefinisikan persengkongkolan itu sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya, dengan maksud untuk menguasai pasar yang dimana bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersengkongkol. Tindakan ini persengkongkolan atau konspirasi dalam hukum persaingan usaha termasuk dalam kategori perjanjian. Namun bentuk kegiatan atau tindak persengkongkolan kadangkala tidak harus dibuktikan dengan adanya perjanjian. Nah, akan tetapi dapat dalam bentuk kegiatan lainnya, seperti yang tidak mungkin diwujudkan dalam suatu perjanjian. Sebagai contohnya, persengkongkolan untuk mencuri rahasia dagang perusahaan pesaingnya yang tidak mungkin dilakukan dalam suatu perjanjian. Sekian dari video penjelasan saya terkait persaingan pasar dan persengkongkolan. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.